sedulur jejak lakon. Ksatria Majapahit Ronggolawe terkenal dengan kesaktian dan keheroikannya dalam membantu Raden Wijaya menyerang tentara Tartar dan kerajaan Kediri. Namun sayang pada kemudian hari Ronggolawe harus tewas dengan sadis oleh sabetan senjata mantan senopati perang Singgasari dan Panglima Perang Majapahit Kebo Anabrang di pinggir sungai Tambak Beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan Ronggolawe adalah putra dari Arya Wiraraja, Bupati Songenep atau Sumenep di Pulau Madura, Ronggolawe, dan ayahnya datang membantu Raden Wijaya yang sedang membuka hutan di dekat Sungai Brantas pada tahun 1292. Hutan inilah yang nantinya menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Majapahit. Nama Ronggolawe yang merupakan pemberian Raden Wijaya berkaitan dengan penyediaan 27 ekor kuda dari Sumbawa sebagai kendaraan perang Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang Raja Kadiri. Bisa juga mempunyai arti rangga berarti kuda dan lawe merupakan sinonim dari wenang, yang berarti benang, atau dapat juga bermakna kekuasaan, atau kemenangan. Ronggolawe kemudian diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Penyerangan terhadap ibu kota Kadiri oleh gabungan pasukan Majapahit dan Mongol terjadi pada tahun 1293. Ronggolawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kadiri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Sagara Wibotan. Setelah Kediri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit dalam Kidung Ronggolawe. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Ronggolawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Namun, Ronggolawe tidak puas karena merasa ia seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ronggolawe semakin kesal setelah Nambi diangkat sebagai Rakrian Pati, jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Posisi Rakrian Patin seharusnya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa daripada Nambi. Lembu Sora, yang merupakan paman Ronggolawe, ternyata tidak sepakat demi mematuhi perintah raja. Lembu Sora kemudian menasihati Ronggolawe agar memohon maaf kepada raja, namun para raton menyebut pemberontakan Ronggolawe terjadi pada tahun 1295. Namun dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya, pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jayanagara naik tahta. Dalam Nagara Kertagama, Raden Wijaya meninggal dunia, digantikan kedudukannya oleh Jayanagara terjadi pada tahun 1309. Namun Nagara Kertagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295 Jayanagara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Istana Daha, di Kidung Panji Wijaya Krama dan Kidung Ronggolawe. Slamet Mulyana dalam tafsir Sejarah Nagara Kertagama tahun 2006 mengutip Kidung Ronggolawe, menuliskan bahwa peperangan dalam pemberontakan Ronggolawe terjadi di sekitar Sungai Tambak Beras, Jombang, atas perintah Raden Wijaya. Nambi ditemani Kebo Anabrang dan Lembu Sora memimpin pasukan Majapahit. Ia kemudian membawa pasukannya untuk menghadang rombongan Nambi di Sungai Tambak Beras. Terjadilah peperangan sengit. Ronggolawe berhasil menikam kuda yang ditunggangi Nambi, namun Nambi masih selamat. Kebo Anabrang, Panglima Perang Majapahit, mengambil alih pimpinan perang pasukan Majapahit. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung pasukan Ronggolawe dari 3 penjuru arah mata angin, timur, barat, dan utara. Taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ronggolawe. Kebo Anabrang memacu kudanya, namun dikejar oleh Ronggolawe. Namun, dalam pengejaran itu, kuda Ronggolawe terjatuh dan tercebur ke Sungai Tambak Beras. Melihat Ronggolawe jatuh di sungai, Kebo Anabrang bergegas turun dari kudanya dan menghampiri lawannya itu. Pertarungan 1 lawan 1 pun tak
Dalam suatu kesempatan, Kebo Anabrang yang lebih piawai bertarung di derasnya arus sungai mampu mencekik leher Ronggolawe sekarat dan akhirnya mengembuskan napas terakhir. Lembu Sora yang melihat kejadian itu tidak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tapi Ronggolawe adalah keponakan tercintanya. Lembu Sora menikam Kebo Anabrang sampai mati. Kebo Anabrang dan Ronggolawe sama-sama tewas di sungai tambak beras yang banjir darah akibat duel dua ksatria tersebut. Jenazah Adipati Ronggolawe dan Kebo Anabrang. Akibat duel dua ksatria tersebut, jenazah Adipati Ronggolawe dan Kebo Anabrang disucikan, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga sedulur semua terhibur dan bisa menambah wawasan tentang sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.